Sobat BKN, bertemu lagi dengan saya Prita yang akan menemani kalian dalam program Nyangkruk, Wayai Ngobrolin Kepegawaian. Sobat BKN, penasaran gak sih seperti apa proses penetapan NIP di kantor regional 2 BKN Surabaya? Nah, hari ini kita akan ngajak kalian semua untuk melihat proses penetapan NIP di kantor regional 2 BKN Surabaya untuk calon ASN tahun 2021. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube kita, serta follow Instagram kita di @bkn2surabaya. Nah, di episode proses penetapan NIP kali ini, kita akan ditemani oleh salah satu tim penetapan NIP. Penasaran seperti apa keseruan kita dalam melakukan proses penetapan NIP? Yuk, ikutin kita! Hai Iva. Halo. Ya, gimana kabarnya? Ya, masih sibuk dengan penetapan NIP ya. Masih sibuk ya. Oke, Sobat BKN, ini adalah salah satu tim proses penetapan NIP. Kalau boleh tahu sekarang kita lagi di mana nih? Jadi ini sekarang kita lagi ada di ruang TU bidang pengangkatan dan pensiun. Oke. Jadi bidang ini tuh kita mengurusi mulai pengangkatannya dan nanti kita urusi pensiunnya. Oke. Ya. Jadi dari awal proses penerimaan sampai nanti pas pensiunnya. Ya. Kalau boleh dijelaskan nih ada apa nih? Kok ada berkas setumpuk ini? Ya, jadi kalau berkas yang ditumpuk-tumpuk ini nih yang sudah jadi, nantinya ini akan kita kirim ke instansi untuk dibuatkan SK-nya. Jadi kan karena BKN itu cuma nyetak perteknya aja, jadi kita cuma membuat pertimbangan teknis. Jadi nanti yang cetak SK itu instansi masing-masing. Jadi semua berkas masuk yang sudah di instansi masuknya ke sini ya. Ini udah yang udah selesai, ada juga yang masih dicetak, diterima. Untuk yang menanyakan P3K provinsi itu sedang kami terima. Itu ya. Jadi kenapa kok jumlahnya belum berubah P3K provinsi gitu ya? Ya karena memang masih proses untuk kita terima karena memang banyak. Karena memang banyak. Itu ya teman-teman yang penasaran karena dari kemarin kayak banyak, kok Prof Jatim belum, kok Prof Jatim belum gitu ya. Jadi semua sudah akan dapat SK pada waktunya. Kalau gitu kita boleh diantar ya untuk melihat ruangan-ruangan yang lainnya. Yuk kita ganti pindah ke ruangan verifikasi dan entry pengadaan. Wah, ini ada Bu Dayu nih, masih semangat bekerja. Ibu gimana kabarnya? Baik ya, tetap sehat ya Bu? Semangat ya Bu? Semangat. Boleh dijelaskan Iva, Bu Dayu ini? Ya, jadi Bu Dayu ini tuh koordinator di TU bidang pengangkatan dan pensiun. Nah, karena penetapan NIP ini kan prosesnya lumayan panjang. Kita membagi tim-tim ini, itu ada tim TU yang di bidang sini, terus juga nanti ada tim teknis. Lah di tim teknis sendiri itu ada TU-nya lagi. Jadi dia yang nanti tugasnya untuk mengkoordinasikan antara verifikator dengan yang bagian ngentri di belakang nanti. Gitu. Nah, kalau gitu boleh ya sekarang kita ditunjukkan ya? Ya, boleh. Let's go. Wah, udah sore tapi masih rame ya di sini ya. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Itu ada bapak-bapak loh. Masih semangat ya? Masih semangat. Nah, Mbak Iva boleh dijelasin nggak ya ini ruangan apa? Ya, jadi di sini itu ruangan teknis. Lah, teknis ini untuk yang ruang besar ini itu adalah ruangan para verifikator. Jadi, yang tadi dari TU kita serahkan ke bagian teknis. Pertama kali adalah diverifikasi. Data kalian udah benar apa belum? Nama, tanggal lahir, pendidikan, jabatan, termasuk gajinya sudah benar apa belum? Nah, nanti dari verifikator ini, nanti ada di ruangan belakang itu, ruangan untuk entry penetapan NIP dan juga untuk cetak pertek. Nah, di sini, di ruangan teknis ini, untuk mengendalikan antara yang verifikator dan yang teknis, itu ada yang bagian untuk pencatatan, yaitu ya yang di TU teknis. Terus untuk memudahkan juga, memang kita kan pemberkasan udah online, verifikasinya kita melalui doku digital. Tapi untuk memudahkan para verifikator dan teknis ini koordinasinya gampang, kita tetap cetak untuk D1A. Jadi D1A-nya kita cetak gunanya untuk coret-coret. Siapa tahu ada
misalnya, oh ini ternyata jabatannya salah, tinggal dicoret. Nanti untuk yang di belakang sana bisa tinggal membenarkan berdasarkan apa yang sudah diverifikasi oleh para verifikator. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah cukup jelas ya penjelasan dari Mbak Iva-nya. Oke, kalau gitu tadi kan katanya ada ruang TU verifikasi ya. Kita boleh ditunjukin ya Mbak ya? Sebenarnya sih kalau ruangannya nggak satu ruangan sendiri sih, cuman di sini ada yang bagian TU. Kita kenalan dengan TU teknis di sini ya. Nah untuk TU teknis sendiri itu saat ini yang bagian untuk mencatat yang masuk dari TU pengangkatan, membagikan ke verifikator, itu ada salah satunya adalah Bu Sriwijati. Oke. Terus untuk teknis sendiri itu kan ada verifikator dan entry lah. Mereka punya kepalanya masing-masing nih, punya koordinatornya masing-masing. Kalau untuk yang verifikator, koordinatornya Ibu Sulastina. Selamat sore. Nah, jadi Bu Sulastina ini yang memimpin para verifikator yang ada di Kanrek 2 BKN ini. Oke. Terus kita mau lanjut ditunjukin gimana? Oh mungkin ini ya, bisa dilihat cuplikannya teman-teman lagi bekerja itu serius banget. Ya, untuk memastikan bahwa datanya itu benar. Oke. Oke. Ini ada Bu Sulastina. Bu, mungkin bisa coba digambarkan kesulitannya apa sih, Bu, dalam proses penetapan NIP ini? Terima kasih Mbak. Kesulitannya sebenarnya dari upload dari teman-teman pelamar sih. Kadang di sini yang untuk uploadnya itu kadang salah kamar. Ada yang seperti contohnya SKCK yang diupload di SKCK yang diupload malah pernyataan yang 5 poin. Kadang juga kesulitannya mereka itu ada beda nama tapi tidak menampilkan surat keterangan dari universitasnya yang menyatakan bahwa nama salah beda nama. Oke, udah cukup ya itu ya. Makasih ya Bu. Selanjutnya kita mau diajak kemana lagi nih Mbak? Kita ke ruangan kecil ini, tapi ini isinya adalah yang menentukan nasib dapat NIP atau tidak. Oke, yuk. Oke, Mbak Iva bisa dijelasin ini ada ruangan apa? Ya, jadi ini ruang penetapan NIP. Jadi di sini NIP kalian di-generate. Jadi kalaupun kadang itu kan ada yang nanya, kok ini masih proses ya? Kalau masih proses berarti kemungkinan masih ada di verifikator. Nanti kalau dari verifikator udah selesai masuk ke sini di-generate NIP. Lah itu nanti yang ditayangkan oleh Mimin BKN di Instagramnya, di sosial medianya BKN itu yang sudah kita anggap di ACC. Tuh. Lah di sini ini juga ada kepalanya nih, ada koordinatornya nih yang bagian mimpin untuk pengeneretan NIP ini. Kita kenalan ya dengan Bu Eli. Boleh. Selamat sore Bu Eli. Sore. Aduh, kayak masih seger ya sore hari ini ya. Kalau boleh nih kita dikasih tahu gimana sih caranya untuk menjaga mood teman-teman dalam bekerja sehingga bisa meningkatkan produktivitasnya teman-teman. Karena kan seperti kita ketahui kalau tiap hari ketemu kertas tuh kan agak sedikit menjemukan dan membosankan ya Mbak ya. Boleh Mbak di-share Mbak? Lumayan sih Mbak, ini udah hampir bulan ketiga, lumayan bosan, kerjaan itu aja, tapi kita biasanya selingi sama bercanda, dengerin YouTube sambil kerja, terus mesti ada satu orang yang siap dibully. Oh iya, oke. Kita bahagia, jadi nggak bosan. Oke, jadi harus ada satu yang ditumbalkan untuk dibully ya. Kalau boleh tahu siapa ya, Mbak ya di sini? Oh, iya. Oh, ada Yuk, di kita situ. kenalan, Kita kenalan kali ya, boleh ya? Iya, iya. Mas, Boleh dikit? Iya. Oke. Boleh dada-dada mama, papa gitu. Jadi gimana nih Mas Adit? Bosen nggak? Ya, Bosen ya, oke. Ya. Terus gimana nih caranya supaya nggak bosen? Karena ini kan nasib temen-temen ya. Iya. Intinya tetap coffee break. Coffee break, Ya, oke. Coffee break, lagi guyon.
Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini gitu ya. Oke. Mungkin bisa ditanya Mbak, dalam sehari itu kopinya berapa gelas gitu Oke, ya? bisa habis berapa gelas? 3. Oh, 3 liter. Oke, kalau gitu makasih ya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, tetap semangat. Udah tuh ibunya semangat banget. Nah, kita sudah kembali lagi nih di bawah sama Mbak Iva ke ruang tata usaha. Boleh dijelasin Mbak kenapa kita ada di sini? Ya, jadi di sini setelah semuanya tadi selesai, maka muaranya adalah kembali lagi ke TI. Oke. Jadi kita yang nerima dan kita juga ya nantinya mengirimkan pertek yang sudah jadi seperti ini, udah ada NIP-nya. Itu kita kirimkan ke instansi masing-masing untuk dicetak SK-nya. Oke. Kebetulan di sini kita lagi ditemani sama Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun. Oke, boleh Ya. dikenalin? Berkenalan dengan Ibu Eris. Oke. Tuh. Cantik ya teman-teman ya. Kita punya kepala sekolah nih di sini nih, istilahnya di bidang pengangkatan dan pensiun ya. Iya, Kepala Sekolah. Oke, Bu Eris boleh dong dikasih semangat nih untuk teman-teman para pejuang CASN, Bu. Boleh, Bu? Untuk para pejuang CASN mohon bersabar. Setelah melihat proses semuanya, alurnya penetapan itu seperti apa, sudah pada tahu semuanya. Untuk itu mohon bersabar karena kita juga berjuang semaksimal kami sudah berjuang untuk segera menetapkan proses penetapan NIP-nya. Jadi untuk bersabar agar kami tetap minta doa supaya tetap sehat sehingga kita bisa menerapkan NIP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mohon doanya. Oke, terima kasih ya Bu Eris. Itu tadi sekian pesan dari Bu Eris. Terima kasih juga sama Mbak Iva dan Bu Eris, kita sudah diizinkan untuk mengelilingi istilahnya ruangan ini dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memperlihatkan kepada teman-teman gimana sih sebenarnya proses penetapan NIP gitu. Karena kan emang nggak mudah ya. Jadi teman-teman di luar sana kira-kira sudah tahulah gambarannya seperti apa gitu. Oke, jadi sekian dulu jalan-jalan kita di sore hari ini gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman di sosial media kita, jadi tetap stay tune. Oke Sobat BKN, sekarang kita lagi ada di Coworking Space Kantor Regional 2 BKN Surabaya. Di sini kita ada satu segmen terakhir untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah tadi kita tanyakan di sosial media kita. Udah follow belum? Jangan lupa untuk follow ya. Oke, untuk yang pertanyaan yang pertama ini ada dari Vira157_ Mbak Iva. Dia menanyakan untuk NIP P3K Guru tahap 2 apa kabar? Katanya gitu. Kabar baik ya? Kabar baik. Oke. Kabar baik dan mohon bersabar karena memang kita saat ini sedang ngejar untuk yang menyelesaikan yang tahap pertama. Kenapa sih kok lama banget nih? Karena memang P3K Guru ini banyak banget usulannya gitu. Kalau tahun lalu tuh kita masih dikasih jeda antara CPNS sama P3K baik guru maupun non guru. Karena usulan P3K pun juga nggak seberapa banyak. Tahun ini P3K Guru usulannya banyak sekali. Beribu-ribu ya? Beribu-ribu. Untuk yang tahap 1 itu sekitar 25.000 yang harus kita tetapkan. Belum yang tahap 2, belum yang CPNS, belum juga nanti untuk yang STTD, STAN. Jadi memang kita saat ini menyelesaikan berdasarkan mana yang masuk duluan gitu. Karena yang tahap 1 ini udah duluan masuk, kita selesaikan itu dulu. Kita tetap berusaha semaksimal kita untuk bisa menyelesaikan secara cepat dan secepat yang kita bisa lah. Jadi intinya bersabar lah ya, karena 2 kan setelah 1, jadi tahap 1 harus selesai dulu baru tahap 2 gitu ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ini dia menanyakan dari Luluk_Muhimah. Dia menanyakan berapa lama sih jarak penetapan NIP sampai ke penyerahan SK sampai SPMT? Ya, jadi kalau berapa lama jaraknya, jadi kalau pertek itu udah kita serahkan ke instansi tahap berikutnya adalah instansi itu mencetak SK. Nah, setelah mencetak SK, otomatis kan ini nanti butuh proses untuk minta tanda tangan ke PPK. Untuk minta tanda tangan ke PPK, termasuk ketika usulannya banyak, otomatis yang dicetak juga banyak. Instansi pun juga harus ngecek lagi apakah memang datanya sudah benar atau belum. Karena memang beberapa kali kita juga ada revisi, misalnya ternyata golongannya masih untuk dokter misalnya harusnya golongan 3B ternyata masih 3A.
itu kita revisi lagi. Jadi instansi pun juga ketika mencetak SK itu nggak yang terus asal cetak, tapi nggak dicek lagi, nggak, pasti harus dicek lagi, dipastikan bahwa itu memang benar, sesuai jabatannya, sesuai dengan golongannya, bahkan gajinya pun juga harus sesuai. Karena kemarin sempet tuh kita kelewatan, ternyata ada beberapa yang gajinya salah. Kan kalian juga nggak mau kan, para pejuang NIP ini yang harusnya nerima gaji 2 juta ternyata cuma nerima gaji 1 juta, kan juga nggak mau. Terus juga untuk SPMT lah, kalau untuk SPMT nanti biasanya SPMT itu ketika nanti SK udah diserahkan dan instansi itu udah siap penyerahan SK, nanti SPMT-nya juga akan mengikuti gitu. Jadi seperti itu. Jadi menyesuaikan setelah SK diberikan ke instansi ya gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong masalah gaji nih, pertanyaan selanjutnya ada dari Ri_Z111. Dia menanyakan apakah setelah penyerahan SK langsung terima gaji min gitu. Dia nanya gitu. Ya tergantung penyerahan SK-nya kapan ya. Jadi kalau gaji itu berdasarkan dari SPMT. Jadi misal SPMT-nya 1 April nih misalnya, terus penyerahan SK-nya 31 Maret, ya habis penyerahan SK otomatis bisa langsung terima gaji. Tapi itu nanti juga bergantung pada bagian keuangan di daerah masing-masing. Jadi ada PNS nih yang ada beberapa daerah itu yang bisa nih gajinya langsung cair, tapi ada juga yang biasanya ada istilah rapelan ya. Jadi kita kerja dulu sebulan 2 bulan sambil nunggu untuk bagian keuangan ini menginput data-data kita untuk menyiapkan pencairan gaji kita. Jadi kalau berapa lama gajiannya ya tergantung dari daerahnya masing-masing. Oke. Jadi intinya tuh kerja dulu guys, baru nanyain gaji. Jangan belum kerja udah nanyain gaji. Itu nakal tuh ya Mbak ya. Oke. Selanjutnya ini dia menanyakan kalau kemungkinan TMS itu karena apa sih Mbak? Kalau TMS itu ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi karena dia berbeda kualifikasi pendidikannya. Jadi misal nih ada yang dia jenjang pendidikannya itu yang harusnya itu D3 tapi ternyata dia itu D4, itu nggak bisa, itu kita anggap TMS. Kenapa? Karena kalau sesuai peraturan D3 sama D4 itu nanti akan menentukan dia golongan berapa. Jadi kalau misalnya dia D3 kan berarti 2C, terus sementara dia ngelamar dengan ijazah D4, yang D4 itu harusnya 3A, kan tidak sesuai nanti antara jabatan dan golongan. Lah itu akhirnya kita anggap tidak memenuhi syarat. Bisa juga karena dia itu prodinya tidak sesuai. Intinya ketika si orang itu melamar sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Menpan, sesuai dengan SK Menpan, itu ya kita pasti lancar-lancar saja gitu. Cuman kan kadang ada orang-orang yang nggak aware, misalnya jurusannya apa, ngelamarnya di formasi yang kualifikasi pendidikannya itu tidak sesuai lah, yang kayak gitu biasanya yang TMS. Jadi ada banyak sebab ya sebenarnya. Karena banyak banget tuh yang nanya TMS tuh kenapa ya gitu. Jadi mereka mungkin pada kepo ya. Padahal mungkin bisa jadi bukan mereka yang TMS gitu ya. Rata-rata sih selama aman-aman saja, misalnya dia memang memenuhi kualifikasi, misalnya kayak P3K guru, kenapa kok banyak yang TMS? Karena guru itu dipersyaratkan S1, sementara ada yang mereka ngelamar ijazahnya D2, D3, otomatis kan itu tidak memenuhi syarat lah, yang kayak gitu aja yang TMS. Jadi selama memang ketika ngelamar itu udah yakin, udah sesuai nih ya, aman-aman saja. Iya, tinggal tenang aja nunggu NIP ya gitu. Nih untuk yang terakhir nih, dan masih banyak banget yang menanyakan untuk progres penetapan NIP P3K non-guru itu bagaimana? Wah, kalau non-guru itu adalah penetapan yang pertama kali kita kerjakan ya. Jadi untuk saat ini progresnya udah 100%, udah selesai semua untuk yang non-guru. Kalau belum terima SK ataupun belum terima SPMT, silakan ditanyakan ya ke BKD-nya masing-masing, ke BKD, BKPP, BKPSDM atau BKPSDA. Jadi silakan langsung dihubungi aja itu kapan ini kita penyerahan SK gitu. Karena kalau dari BKN sendiri prakteknya untuk P3K non guru itu udah 100% progresnya. Karena kayak sebel aja gitu ya, maksudnya udah selesai tapi masih ditanyain tuh kayak kuping kemerungsung gitu. Iya, jadi untuk yang saat ini udah 100% itu ada P3K non guru. Terus ada
CPNS yang dari formasi sekolah kedinasan yaitu STAN sama STTD itu kita udah tetapkan 100%. Yang CPNS kita hanya tinggal kurang 3 instansi. P3K tahap 1 semoga juga segera selesai biar yang tahap 2 juga segera terima gaji. Oke. Itu ya teman-teman, untuk yang non guru sudah selesai. Kalau ada yang nanya lagi sentil nanti ya. Oke, kalau gitu cukup ya kayaknya Mbak Iva ya. Kita tadi udah jalan-jalan udah agak sedikit lelah gitu ya. Kayak Mbak Iva juga ini udah sore nih gitu ya. Udah mengambil waktu bekerja udah terlalu lama. Makasih atas waktunya dan jawabannya untuk teman-teman. Semoga membantu gitu ya Mbak Iva ya. Wah, nggak kerasa ya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk Mbak Iva sudah mengajak kita untuk melihat proses penetapan NIP di Kantor Regional 2 BKN Surabaya. Ternyata prosesnya memang panjang banget ya Mbak ya, dan seperti teman-teman lihat tadi juga ibu-ibu, walaupun sudah ibu-ibu, bapak-bapak itu tetap masih semangat ya Mbak Iva ya. Terus juga untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube kita, sekaligus juga follow Instagram kita di BKN 2 Surabaya. Saya Prita undur diri, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Yang kruk, wayai ngobrolin kepegawaian.